Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita dapat bertemu dalam virtual meeting ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Dr. Nandang Rusmana MPD dan Bapak Dr. Ahmad Mulyadi Prana MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit memaparkan dan juga menjelaskan materi mengenai pembelajaran peserta didik. Sebelum memulai pematerian, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Teh Dendi Rahmawati dengan NIM 2005403, Teh Rina Arifah Mukhlis dengan NIM 2005529, dan saya sendiri, Maiswati Hani, dengan NIM 2005495. Untuk itu langsung saja kepada penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Teh Denti. Kepadanya, waktu dan tempat saya sediakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembelajaran. Nah, apa sih definisi pembelajaran itu? Boleh di next, Teh. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar atau event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Selanjutnya, menurut Chauhan, tahun 1979 mengatakan bahwa pembelajaran adalah upaya dalam memberi perangsang atau stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Belajar memegang peranan penting dalam pembelajaran, karena dalam pembelajaran terdapat peristiwa belajar dan peristiwa mengajar. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui belajar itu apa sih? Nah, belajar di sini yaitu aktivitas psikofisik yang ditimbulkan karena adanya aktivitas pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar. Bagaimana belajar memperoleh dan proses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas interaksi edukatif antara guru dengan peserta didik dengan didasari oleh adanya tujuan baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Selanjutnya, Teh. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Kemudian media adalah alat yang menyampaikan atau pengantaran pesan-pesan pengajaran. Itu menurut Azhar Arsyad tahun 2010. Kemudian pengertian media pembelajaran adalah paduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware. Itu menurut Sadiman tahun 1996. Media pembelajaran juga bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran. Kemudian pada hakikatnya, proses pembelajaran juga merupakan komunikasi. Maka media pembelajaran bisa dipahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut. Media pembelajaran memiliki peranan penting sebagai sarana untuk menyalurkan pesan pembelajaran. Selanjutnya, Teh. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran.
Hamalik tahun 1986 yang dikutip Azhar Arsyad tahun 2010 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada orientasi pembelajaran akan sangat membantu keaktifan proses pembelajaran dan menyampaikan pesan dari isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya. Maksudnya, media pembelajaran paling besar pengaruhnya bagi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman. Orang yang mendengarkan saja tidaklah sama tingkat pemahamannya dengan orang yang hanya mendengarkan saja. Kemudian tingkat pemahamannya dan lamanya bertahan apa yang dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang melihat atau mendengarkan dan melihat. Kemudian selanjutnya menjelaskan betapa pentingnya media pembelajaran, karena media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang dan gembira bagi murid-murid dan memperbarui semangat mereka, membantu memantapkan pengetahuan pada benak para siswa serta menghidupkan pelajaran. Nah, menurut Lepi dan Lenz tahun 1982 yang dikutip Huzair Aha Sanaki tahun 2009 mengemukakan ada 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Yang pertama itu ada fungsi atensi. Nah, fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Nah, seringkali pada awal pelajaran, peserta didik tidak tertarik dengan materi pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka, sehingga mereka tidak memperhatikannya. Media visual yang diproyeksikan dapat menyenangkan, mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi materi semakin besar. Nah, yang kedua itu ada fungsi afektif. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Misalnya, informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Kemudian yang terakhir itu fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Denti yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Materi selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, mengemukakan bahwa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa itu ada 4. Yang pertama, bahwasanya dengan media pembelajaran, pembelajaran pun akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar dari siswa tersebut. Lalu yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa, yang mana memungkinkan semuanya akan menguasai dan mencapai dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi,
karena tidak semata-mata menggunakan komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak akan merasa bosan dan guru pun tidak kehabisan tenaga, apalagi jika guru tersebut mengajar pada setiap jam pelajaran. Lalu yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan demonstrasi, dan memamerkan, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu media non-elektronik dan media elektronik. Media elektronik ada media cetak, media pajang, dan media peraga eksperimen. Yang pertama, media cetak. Media cetak ini adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, contohnya seperti buku. Dan materi-materi visual lainnya. Nah, untuk contoh media cetak ini, macam-macamnya seperti buku cetak, modul, buku petunjuk, lembar kerja, dan sebagainya. Media ini akan menghasilkan materi pembelajaran dalam bentuk salinan yang tercetak. Lalu yang kedua ada media pajang. Media pajang ini umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi di depan murid-murid atau kelompok kecil. Contohnya seperti papan tulis, papan magnetik, papan buletin, chart, dan pameran. Biasanya media pajang yang paling sederhana ini yang selalu ada di dalam kelas adalah papan tulis. Lalu yang ketiga ada media peraga dan eksperimen. Media peraga ini dapat berupa alat-alat asli atau alat-alat tiruan yang biasanya itu terdapat di laboratorium. Media ini biasanya berbentuk model dan hanya digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian dari alat yang asli dan prinsip kerja dari alat asli tersebut. Lalu di samping media peraga ada juga media eksperimen yang berupa alat-alat asli yang digunakan untuk kegiatan praktikum. Ada perbedaan media peraga dan media eksperimen. Yang pertama, alat-alat media eksperimen itu berupa alat asli, sedangkan media peraga berupa alat-alat tiruan. Yang kedua, media eksperimen dapat digunakan sebagai media peraga, sedangkan media peraga itu belum tentu digunakan untuk media eksperimen. Selanjutnya ada media elektronik. Media elektronik dibagi menjadi 7. Yang pertama ada overhead projector atau OHP. OHP ini adalah media transparansi. Media transparansi adalah media visual yang dibuat di atas bahan yang transparan. Biasanya seperti film SD atau plastik yang berukuran 81/2x11 yang digunakan guru untuk memvisualisasikan konsep, proses, fakta, statistik, kerangka outline, atau ringkasan-ringkasan materi di depan siswanya. Itu menurut Bashiruddin Usman. Lalu yang kedua ada program slide instruksional. Slide itu merupakan media yang diproyeksikan, dapat dilihat dengan mudah oleh para siswa di kelas. Slide itu adalah sebuah gambar transparan yang diproyeksikan oleh cahaya melalui proyektor. Lalu yang ketiga ada program film strip. Film strip adalah satu roll positif yang berisi deretan gambar yang saling berhubungan dengan sekali proyeksi untuk satu gambar. Lalu yang keempat ada film. Film merupakan gambar hidup yang diambil dengan menggunakan kamera film dan ditampilkan melalui proyektor film.
Dibandingkan dengan film strip, film ini dapat bergerak dengan cepat sehingga tampilannya itu continue. Lalu yang kelima ada video compact disc atau bisa disingkat VCD. VCD ini dalam penayangannya dibutuhkan beberapa perlengkapan seperti kabel penghubung video dan audio, remote control, dan kabel penghubung RF dan TV. Biasanya VCD ini dalam pembelajaran SD itu jarang digunakan. Lalu ada yang keenam itu adalah televisi. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama melalui suara ruang. Sistem televisi ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara kedalaman gelombang elektrik dan mengkonversikannya ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suaranya juga dapat didengar. Lalu yang terakhir ada internet. Media ini memberikan perubahan yang besar pada cara orang yang berinteraksi, bereksperimen, dan berkomunikasi. Berdasarkan karakteristik tersebut, internet ini sangat cocok untuk kelas jarak jauh. Seperti sekarang ya, pada pandemi, internet mungkin menjadi media utama dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Mungkin slide selanjutnya, Teh. Materi selanjutnya ada inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran adalah ide, gagasan baru tentang berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran yang lebih baik dan tepat guna. Secara harfiah, inovasi pembelajaran dapat disebut dengan pembaharuan pembelajaran. Inovasi pembelajaran bagian dari inovasi pendidikan, yaitu usaha-usaha dengan melakukan perubahan untuk mencapai suatu yang lebih baik dalam bidang kependidikan. Jadi inovasi pembelajaran ini adalah suatu pembaharuan untuk perubahan dalam pendidikan. Ada beberapa inovasi pembelajaran untuk menghasilkan kegiatan belajar yang efektif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kurangnya keterlibatan peserta didik di dalam kelas itu akan menjadi masalah. Karena ruang kelas itu mungkin akan dirasa cukup sulit ketika setiap siswa itu hanya fokus dengan materi yang diberikan. Jadi maksud meningkatkan keterlibatan peserta didik, ketika kita mengajarkan dalam kelas, kita juga harus membuat siswa tersebut menjadi aktif. Lalu yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Nah, biasanya di dalam SD ya, pembelajaran berbasis permainan itu akan meningkatkan rasa semangat atau motivasi dari siswa untuk terus belajar. Lalu yang ketiga, pembelajaran multimodal. Bagi sebagian orang, membaca adalah hal yang sangat menyenangkan dan dapat menjadi cara teknik belajar yang baik. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca dan menyenangi materi-materi. Pembelajaran multimodal itu dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Jadi, dalam pembelajaran multimodal ini tidak hanya dalam satu media. Kita bisa menggunakan beberapa media. Yang keempat ada pembelajaran jarak jauh. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, berbagai pihak, khususnya para pendidik, mungkin telah mencari berbagai inovasi-inovasi pembelajaran agar pembelajaran jarak jauh ini bisa efektif. Nah, model pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh
yang biasa digunakan oleh tenaga pengajar atau tenaga pendidik, yaitu biasanya adalah pembelajaran daring dan pembelajaran campuran. Jadi seperti ada dua kombinasi dari dua metode pembelajaran, yaitu tatap muka maupun pembelajaran asinkronus gitu. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Menurut Al-Mukhtar dan kawan-kawan tahun 2007, secara umum strategi adalah alat rencana atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Itu menurut Beckman tahun 2004. Menurut Miyarso tahun 2005, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang dapat berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran adalah bagaimana kita menyusun rencana agar pembelajaran menjadi baik dan efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Rina. Kepada Teh Rina, waktu dan tempat saya sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Sanjaya tahun 2006, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Yang kedua, ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Lalu yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problema secara ilmiah. Problema tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga, atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Lalu ada strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Kerjasama yang dilakukan tersebut dalam rangka menguasai materi yang pada awalnya disajikan oleh pendidik. Lalu ada strategi pembelajaran afektif, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi problematis. Melalui situasi ini, diharapkan peserta didik dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Lalu ada strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual telah berkembang di negara-negara maju dengan nama yang bervariasi. Di negara Belanda disebut dengan Realistic Mathematics Education atau RMI yang menjelaskan bahwa pembelajaran matematika harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Di Amerika disebut dengan istilah contextual teaching and learning.
atau CTL, yang intinya membantu peserta didik untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada strategi pembelajaran aktif. Strategi ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview informasi. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu meminimalisir kelas yang jenuh dan bosan. Yang terakhir ada strategi pembelajaran kuantum. Merupakan sebuah program percepatan pembelajaran yang ditawarkan Learning Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi. Dalam program tersebut, peserta didik mulai usia 9 hingga 24 tahun memperoleh kiat-kiat yang membantu mereka dalam berkreativitas, berkomunikasi, dan membina serta meningkatkan kemampuan mereka menguasai segala hal dalam kehidupan. Selanjutnya, target guru untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Ada beberapa hal yang dapat mendukung agar guru dapat mencapai target pembelajarannya secara optimal, yaitu yang pertama, guru harus memahami kurikulum. Yang kedua, kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas guru dalam mengembangkan media. Dan yang keempat, guru harus paham konsep kecakapan abad 21 dan penguatan pendidikan karakter. Kemudian, ada peran guru dalam meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Menurut pendapat Louis P. Getzmer, Jr. dan kawan-kawan, tahun 1995, masa kini peran-peran guru mengalami perluasan, yaitu yang pertama, guru sebagai pelatih. Maksudnya, guru memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sebagai latihan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Yang kedua, ada guru sebagai konselor, yaitu guru menciptakan situasi interaksi di mana peserta didik melakukan perilaku pembelajaran dalam suasana psikologis yang kondusif bagi terwujudnya jiwa semangat dan nilai kehidupan. Kemudian, guru sebagai manajer pembelajaran. Guru mengelola seluruh kegiatan pembelajaran dengan mendinamiskan seluruh sumber-sumber penunjang pembelajaran. Dan yang keempat, guru sebagai partisipan. Maksudnya, guru tidak hanya berperilaku mengajar, akan tetapi juga berperilaku belajar melalui interaksinya dengan peserta didik. Yang kelima yaitu guru sebagai pemimpin. Guru menjadi seorang yang menggerakkan peserta didik dan orang lain untuk mewujudkan perilaku yang menuju terwujudnya kualitas pribadi yang kokoh. Yang keenam, guru sebagai pembelajar. Guru secara terus-menerus belajar dalam rangka menyegarkan kompetensinya serta meningkatkan kualitas profesionalnya. Yang terakhir yaitu guru sebagai pengarang. Maksudnya, guru secara kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Lalu ada peran guru dalam mengembangkan kreativitas. Menurut Munandar, tahun 2009, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kreativitas siswa di sekolah, yaitu sikap guru dan falsafah mengajar. Contohnya, jika guru memberikan kebebasan pada siswa dalam memberikan gagasan dan menyelesaikan suatu masalah, maka motivasi intrinsiknya pada siswa dapat tumbuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Teh Rina yang telah memaparkan materinya. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memaparkan materi-materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.